Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Alba dan saya berkuliah di program studi Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan NPM 210711150 Pendidikan Desain dan Kreativitas kelas C, kelompok 10 Dadu. Saya merupakan salah satu dari 3 pencetus permainan di Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah permainan tradisional yang sangat menarik, khususnya bagi kelompok kami. Nah, sebelum itu, ada baiknya kita mengenal siapa saja pencetus permainan ini. Carlos Seto Arianto dan Aloysius Gonzaga Setogali dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Carlos Seto Arianto dari Program Studi Informatika Universitas Atmajaya angkatan 2021 dengan kelas Pendidikan Desain dan Kreativitas C. Baiklah, dengan NPM 2107-11186 dengan kelompok 10 yang bertemakan Dadu. Halo, perkenalkan nama saya Aloysius Gonzaga Setogali Damarjati, NPM 2107-11180, kelompok 10 kelas PDKC, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sebelum masuk pembahasan permainan, ada baiknya kita mengetahui apa saja hal-hal yang melatar belakangi kami dalam membuat permainan ini dan masalah apa saja yang ingin kami selesaikan lewat permainan tersebut. Nah, masalah yang pertama, pada saat ini anak-anak dan remaja terlalu fokus terhadap handphone, bahkan ketika mereka sedang bersosialisasi dan berkumpul dengan keluarga maupun teman mereka. Nah, hal yang saya bahas di sini adalah ketika anak-anak bersosialisasi, mereka terlalu fokus terhadap handphone mereka, bahkan lupa untuk ngobrol, tapi malah scroll TikTok, scroll Instagram maupun bermain game, maupun kegiatan lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan yang mereka lakukan tersebut. Nah, masalah yang kedua adalah anak-anak dan remaja memiliki pengetahuan yang minim sekali terhadap budaya Indonesia, pengetahuan umum di Indonesia, dan permainan-permainan tradisional di Indonesia. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan, di mana kita dapat melihat calon penerus bangsa tidak mengetahui apa saja asal-usul bangsanya, pengetahuan umum bangsanya, dan kebudayaan bangsanya. Nah, bukti dari minimnya pengetahuan tersebut dapat kita lihat pada video berikut. Jakarta tuh di pulau apa sih? Pulau Indonesia. Pulau apa? Sewa. Pulau apa? Sewa. Jakarta tuh ada di pulau apa? Pulau Jawa Barat. Jakarta tuh ada di pulau apa sih? Selabu. Selabu. Labu. Labu. Labu apa? Pulau Labu? Seribu. Oh, Pulau Seribu. Jakarta tuh di pulau apa sih? Pondok Pinang. Pondok Pinang kan tempat tinggal daerah kita, bukan pulaunya. Pulaunya pulau apa? Pulau Bali. Nah, masalah-masalah tersebut memiliki beberapa penyebab. Nah, di antaranya yang pertama adalah munculnya teknologi baru dan kebudayaan dari luar negeri yang membuat anak-anak menjadi lebih tertarik dengan kebudayaan luar negeri dibandingkan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, lalu adanya teknologi baru. Nah, teknologi baru ini memang memberikan dampak positif yang lebih banyak ketimbang dampak negatif. Tapi konteks yang saya bahas kali ini adalah dampak negatif yang diberikan teknologi pada anak-anak. Nah, contohnya saja handphone. Dengan adanya handphone diikuti dengan perkembangan video game, anak-anak menjadi terus-terusan bermain video game dan pada akhirnya kecanduan, sehingga anak-anak dapat menghiraukan sekitar dengan adanya video game tersebut. Nah, lalu penyebab yang kedua, media penyampaian informasi dan media penyampaian kebudayaan dan pengetahuan umum yang kurang menarik bagi anak-anak. Contohnya saja penyampaian artikel, penyampaian media menggunakan artikel. Nah, perlu kita ketahui bahwa anak-anak akan lebih suka dan lebih senang dengan media penyampaian yang bersifat menantang, bersifat bermain, dan bersifat kompetitif. Anak-anak lebih suka dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Nah, dengan adanya media penyampaian yang kurang menarik, anak-anak menjadi bosan dan kurang tertarik dengan kebudayaan dan pengetahuan umum yang ada di Indonesia. Nah, lalu apa saja sih akibat dari permasalahan tersebut? Nah, yang pertama, anak-anak dan remaja semakin tidak mengenal kebudayaan dan pengetahuan umum yang ada di Indonesia. Nah, hal tersebut menyebabkan kebudayaan Indonesia semakin tergerus zaman. Nah, lalu dengan adanya teknologi baru diikuti dengan perkembangan video games, mereka menjadi kurang peduli terhadap sekitar dan menjadikan mereka sebagai generasi induk. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menciptakan sebuah media pembelajaran sekaligus
media permainan yang dapat menarik minat anak dan remaja, yaitu ular tangga kebudayaan. Nah, tentunya menarik bukan? Selain mendapatkan pengetahuan, mereka juga dapat bermain, bersosialisasi, dan bersenang-senang bersama teman mereka. Nah, lalu apa aja sih manfaat dan keunggulan dari permainan ini? Yang pertama, anak dan remaja dapat mengenal kebudayaan dan permainan tradisional, sehingga tidak semakin tergerus zaman. Dan lewat permainan ini, mereka dapat mempererat hubungan persaudaraan mereka. Baik, mari kita langsung saja bahas permainannya. Nama permainan kami adalah The Nusantara. Kenapa? Karena seluruh permainan kami menggunakan unsur Nusantara. Desain peta permainan ini terinspirasi dari permainan ular tangga, dengan beberapa kebaruan yang kami tambah, yaitu yang pertama bentuknya. Ular tangga yang biasanya itu berbentuk kotak. Nah, ini kami buat membentang menjadi ujung ke ujung. Yang kedua adalah desainnya. Kami membuat ular tangga menjadi lebih berunsur Nusantara. Yang ketiga adalah jumlah angkanya. Ular tangga biasa itu 1-100, namun kami buatnya 1-34 sesuai jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Yang keempat, lambang. Untuk naik di ular tangga biasa, itu biasanya dilambangkan dengan lambang tangga. Nah, ini kami ubah menjadi lambang pesawat. Dan yang untuk turun yang biasanya lambang ular, kami ubah menjadi lambang kapal. Dan yang kelima, ada kotak khusus, di mana jika pemain menginjak kotak tersebut, pemain tersebut diwajibkan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Sebagai permainan yang menggunakan dadu untuk unsur utamanya, kami juga menambahkan beberapa pengembangan, yaitu yang pertama, permainan ini menggunakan 2 dadu, di mana dadu pertama adalah dadu progres seperti biasa, dan dadu kedua berisi 3 opsi kategori pertanyaan, yang mana akan dipergunakan ketika pemain menginjak salah satu kotak khusus. Nah, dadu kedua dan dadu pertama ini sangat berbeda fungsinya, sehingga kebaruan yang kami tambah ini termasuk game changes. Nah, yang kedua adalah kebaruan desain, seperti bisa kita lihat sendiri ya. Selanjutnya, untuk kartu. Nah, kartu ini berisi pertanyaan-pertanyaan seputar Indonesia dan masih ada hubungannya dengan dadu kedua tadi. Desain kartu ini menyesuaikan tiap kategori pertanyaan. Ada 3 kategori, yaitu kebudayaan, sejarah Indonesia, dan pengetahuan umum. Bentuk dari kartu ini akan dibuat folded atau ditekuk, di mana bagian luar menampilkan lambang tanda tanya dan pertanyaan, dan di dalamnya terdapat kunci jawaban. Untuk pion yang digunakan pemain dalam menjalankan permainan, bentuknya standar. Jumlahnya ada 5 butir untuk maksimal 5 pemain dengan penanda warna yang berbeda-beda. Nah, untuk packaging, desainnya seperti ini. Kami menyediakan 2 tipe packaging yang bersifat opsional. Pada packaging box besar, peta permainan The Nusantara ini tidak dilipat di dalamnya, jadi bentuknya full size. Namun, untuk konsumen yang ingin praktis, kami menyediakan box lagi yang lebih kecil dengan peta permainan terlipat rapi di dalamnya. Nah, untuk perincian harga bahan baku pembuatan produk The Nusantara, estimasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan peraturan permainan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan aturan ataupun cara bermain. Untuk yang pertama, pastinya di setiap permainan kita akan menentukan pemain ataupun player yang akan bergerak terlebih dahulu. Cara ini dapat kita tentukan melalui home pipa ataupun sultan gunting batu dan kertas ya. Peraturan yang kedua, itu ada peraturan dadu. Dadu itu terdiri dari dadu angka dan dadu pertanyaan atau ditanya. Dadu untuk angka itu adalah dadu yang digunakan untuk pemain atau player untuk bergerak maju dari satu kotak menuju kotak yang lainnya. Dadu ini terdiri dari angka 1 sampai 6. Lalu dadu yang kedua adalah dadu pertanyaan ataupun dadu ditanya. Seperti ini. Nah, dadu pertanyaan atau dadu ditanya ini akan memberikan pertanyaan bagi pemain lain. Dadu ini hanya dapat dipergunakan ketika semua pemain sudah melewati kotak yang lebih dari 5. Nah, ketika seorang pemain mengerol ataupun melempar dadu ini, maka sebuah pertanyaan mengandung kategori tertentu akan muncul. Jika pemain di depannya tidak dapat menjawab, maka pemain depan tersebut akan mundur 5 langkah ke belakang. Jika pemain depan bisa menjawab, maka dia akan tetap berhenti dan tidak akan berpindah dari tempatnya tersebut. Kami juga menyediakan spot pertanyaan.
Jika seorang player atau satu player mendarat di atas spot pertanyaan ini, maka mereka akan diberikan pertanyaan dengan memilih pertanyaan yang hasil didapat dari pelemparan dari pertanyaan. Bila dari pertanyaan menunjuk pada pertanyaan kebudayaan atau bagian atasnya kebudayaan, maka mereka akan ditanya sesuai dengan pulau kebudayaan tersebut berada. Bila mereka mendapatkan pertanyaan seperti pengetahuan umum, maka mereka dimanapun pertanyaan itu, dimanapun lokasi tempat pertanyaannya, hanya ada satu kategori tersebut dan akan langsung diambil. Bagaimana cara menangkap permainan ini? Cara menangkap permainan itu gampang, seperti konsep ular tangga pada umumnya. Jika seorang player dapat menempatkan dirinya pada kotak terakhir atau kotak nomor 34. Lalu bagaimana konsepnya bila seorang player berdiri di atas kotak nomor 30, lalu finalnya berada di nomor 34, dan saat dia melemparkan dadu, dia mendapatkan dadu nomor 5. Nah, bila dia mendapatkan dadu nomor 5, maka player ini tetap akan maju sampai angka nomor 34, lalu mundur sebaik satu langkah. Target pemasaran dan cara marketing kami. Target pasar kami adalah seorang remaja atau anak-anak yang berusia antara 10 tahun hingga 15 tahun. Tentunya mereka memiliki pekerjaan sebagai pelajar. Nah, 10 tahun hingga 15 tahun ini dan pekerjaan sebagai pelajar ini sesuai dengan latar belakang masalah kami ataupun alasan kami menyusun permainan ini tentunya. Seperti ini. Lalu, bagaimana cara kami menyampaikan produk kami ataupun mengkomunikasikan produk kami kepada target pemasaran kami? Kami menggunakan beberapa cara. Yakni cara pertama ialah menggunakan poster seperti gambar di samping ini. Ini poster bertemakan sederhana sehingga anak-anak dapat mencernanya dengan baik. Lalu, kami menggunakan beberapa akun sosial media, akun seperti Instagram ataupun website-website resmi pada nantinya itu akan dipergunakan untuk menghubungi dan melakukan komunikasi yang lancar pada konsumen kami nantinya. Instagram kami lakukan untuk melakukan promosi-promosi. Website resmi kami pergunakan untuk melakukan informasi atau mengkomunikasikan produk kami secara lengkap. Lalu produk kami juga dapat dijual melalui akun e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Tentunya kita penasaran terhadap harga dari produk kami atau permainan kami ini. Produk atau permainan kami ini dibanderol dengan harga 56.000. Baiklah, sebagai kata penutup, saya Karo Setoranto, perwakilan dari kelompok 10, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sponsorship yang telah bersedia untuk video kami. Kami berharap pada Bapak Ibu sekalian dapat mempertimbangkan proposal yang kami berikan. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera.